Jadi politik itu nggak perlu tahu cerdas, yang penting intuisi. Mulai olah barang ini. Sebagai warga negara Indonesia, mestinya mampu mengevaluasi hasil pemilu dan pilpres kemarin, 2024. Apakah dukungan atau keputusan dalam memilih partai dan presiden masih mau didasari sentimen individu? Mengapa Begawan sodorkan hal tersebut? Lah kemarin waktu di musyawarah daerah ke-6 itu di DPD Golkar Gorontalo, pernyataan Pak Bahlil sebagai ketua umum, menurut saya loh, nyepelek lek, nganyel-kenyel itu, ngenteng-kenteng sama suara rakyat. Lo bisa-bisanya lo dia bilang politik itu gak perlu cerdas. Lo makanya ketok kan sekarang. Dia hanya bilang yang penting intuisi. Kepiye jalek ngono iki? Masa ketua umum partai besar berani ngomong gitu? Ini kader Golkar itu ora isin. Dan dia di depan panggung loh. Di mana wartawan ikut nyimak pidatonya. Pemilih hanya sekedar dibutuhkan waktu kontestasi semata. Sebagai pribadi Begawan menganggap ajang demokrasi kita tahun kemarin itu terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia. Apalagi setelah reformasi. Tidak pernah ada pemilu dan pilpres rusak kemarin tahun 2024 itu. Yang rusak bukan sistemnya, memang tidak ditemukan kecurangan, melainkan betapa pola pikir rakyat bisa dikondisikan buat memilih partai dan orang yang tidak kapabel. Lo memperbaiki negara ini bukan perkara kalah menang, dudu mergo Pak Ganjar gagal meraup suara gede, enggak. Tidak boleh disebabkan capres PDIP kalah suara. Aku jelas sudah move on. Neng kemudian bila kita tahu petinggi partai gede bicara begitu, menyakitkan bener. Coba ada yang bisa tunjukkan, apa sih prestasi 10 bulan kerja Bahlil? Bung Wihaji, Mbak Mutia Hafid, Pak Dito, Pak Arlangga, dan lain yang dari Golkar. Mungkin ngompoles, seorang kenal mereka. Siapa Bung Wihaji? Dia menteri apa? Bung Maman Abdurrahman, Diah Roro Esti, Kristina Aryani. Jadi apa mereka? Banyak loh orang Golkar di pemerintahan itu. Wong PS saja partai gak lolos Senayan punya 1 menteri 2 wamen. Ada gitu presiden hasil pilpres setelah Orba yang kasih jabatan ke para pendukungnya seugal-ugalan sekarang. Ya baru sekarang ini. Orang profesional jadi sedikit dalam kabinetnya Prabowo ini. Mereka sesungguhnya tidak serius buat mengangkat derajat hidup rakyat. Mereka tidak sungguh-sungguh membenahi nasib kita. Yang beginian itu tidak sesuatu yang penting bagi elit-elit partai mereka. Di politik gak cerdas, gak apa-apa. Yo bubro, ada goblok-goblok. Orang bodoh masuk partai politik. Apalagi sampai masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Hancur negara ini. Ini kecerdasan politik tidak dinilai sebagai sebuah syarat di pemerintahan. Ya turun layar wae, kutep, tutup, the end. Lu pantas saja kayak begituan bisa disampaikan sama Pak Bahlil. Sampai ketawa-tawa itu. Ya mungkin jujur dan sangat sadar. Rekan sesama partainya tingkahnya pada konyol. Termasuk bila pemerintahan sekarang masih menganggap apa yang dijalankan Jokowi itu masih yang luar biasa. Kok bisa seorang Bahlil yang kemarin mantan HMI melihat negara ini tidak ada perbaikan sama sekali. Baik ekonomi, korupsinya, pelanggaran konstitusi, tidak ada kesedihan apapun. Ketika semuanya ugal-ugalan dan merajalela. Hebatnya ini pejabat ini. Sangat menyakitkan hati rakyat. Konglomerat pengusaha wong-wong sing sugih ra umum gak akan pernah gagas nasib kita. Program-program pemerintah itu tidak akan berdampak menimbulkan perbaikan kehidupan rakyat. Belas tuh tidak merasakan. Rasakan tuh masyarakat yang salah memilih. Emangnya kita yang merasakan. 280 juta rakyat ini merasakan ketidakbaikan ekonomi bangsa ini. Tidak merasakan apa-apa. Nah, minimal kita menilai. Tidak ada orang yang membela rakyat. Aparat-aparat sekarang yang melakukan upaya penindasan kepada rakyat. Pajak ugal-ugalan, mencekik rakyat. Perlakuan hukum yang sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat mau jadikan apa?
orang-orang miskin yang juga makin sulit cari kerjaan. Bila partai segede Golkar, sebesar Golkar saja, ketua umumnya ngomong politiknya nggak perlu cerdas, orang bodoh nggak apa-apa, sembari cengengesan, ya wis ngalamat Indonesia bubruk. Golkar loh yang dulu saya katakan partai Ciami, remuk dengan ketua umum seperti ini. Bila pun diantara ketua umum partai setuju dengan di politik itu gak butuh kecerdasan, gak perlulah diomongkan. Kalau memang anggota-anggota partai itu orang goblok-goblok, ya silahkan. Tapi jangan meracuni rakyat yang memang ingin cerdas, ingin paham. Ya. Caramu itu loh makin melukai hati dan jiwa rakyat kecil. Ditambah penegakan hukum yang makin aut-autan. Menjadikan situasi semacam mainan-mainan saja. Kalian sebagai pejabat bisa enak-enakan ngatur kekuasaan. Bagi-bagi jatah, makan enak, minum mabuk-mabukan, joget-jogetan. Entah sampai kapan. Atau kita bisa berharap partai politik yang bisa kerja serius itu siapa? Ancur kalau pola pikir partai politik seperti ini. Mengapa rakyat sekarang diam? Nggak pernah berontak, nggak pernah protes dengan partai-partai politik yang pemikirannya seperti itu. Gobloklah rakyat kita ini. Begawan tidak melulu menyalahkan elit, enggak. Sebagian rakyat kita senangnya yo dihapusi ya, ditipu, dibeli suaranya, sembako 100.000, harga diri 5 tahun habis hilang. Bangsa kita secara umum rakyatnya masih gagap ngebaca politik ini. Makanya Begawan ngonten ini tujuannya buat kekuasaan. Ya. Aku bukan wong partai, tidak pula demi materi. Misalnya dibayar sok gitu, salah. Tidak ada yang bayar Begawan. Saya ingin ngonten itu mencerdaskan masyarakat, supaya masyarakat semakin paham. Tapi bukan untuk para penjilat, bukan untuk para pemuja, para pengkhianat. Susah diberi masukan. Kan masih banyak masyarakat yang berharap untuk cerdas, untuk paham. Ngompol itu memang buat sama-sama belajar bagaimana memahami politik dengan ringan. Aneh ini, partai sebesar Golkar dengan ketua umum yang pendapatnya seperti ini. Sebenarnya politik itu simpel loh, sederhana, ringan, bahkan lucu. Tapi fakta yang begituan tidak disukai politisi. Soalnya posisi mereka jadi terancam. Dibuatlah politik itu sebagai sesuatu yang serius, berat, ngabisin duit, agar mereka tidak ada persaingnya. Nih kan di partai persaingannya nggak mudah. Tidak jarang loh petinggi partai hanya melihat ukuran materi. Nyari politisi yang tidak berlatar belakang penguasa, angel sekarang. Memang konsistensi dan cara Golkar memelihara kekuatannya sulit ditandingi partai lain. Dari dulu itu, saya kenal Golkar dari dulu. Ideologi partai kuning itu intinya melu kekuasaan. Kayak bunga teratai aja, banjir surut tetap di atas. Berkali-kali gagal, bahkan sejak reformasi nggak ada tuh tokohnya yang bisa mendapat kemenangan di Pilpres. Pemilihnya masih tetap banyak. Di beberapa daerah yang suara Golkar terpuruk, ini bisa dibangkit lagi. Contohnya di NTT, di pilkada sebelumnya dimenangkan Nasdem. Pilkada ini Golkar lagi menang. Cara-cara mereka untuk mengambil suara itu ya seperti yang diomongkan Bahlil itu. Kita tidak perlu cerdas, yang penting duit. Pada waktu pilkada baru kita bekerja untuk kasih mereka. Kita beli suaranya. Ini konyol ini. Ngalahin mereka memang berat. Sebab mereka itu ngandalkan di kekuatan materi. Duit pokoknya. Dengan situasi rakyat zaman sekarang, ukurannya materi. Ya kelop sudah. Istilahnya tubuh untuk tutup kalau bahasa Jawanya. Cek saja tuh, rata-rata petinggi partai beringin. Ya pengusaha konglo serta yang mau berpolitik. Jarang ketua umum Golkar itu berasal dari politisi murni. Macam Mas Hasto, Bung Ahaye, atau orang-orang ideologis macam Mas Hasto, Pak Ganjar, Pak Ahok, nggak ada. Mereka para pengusaha yang pikirannya selalu untung dan rugi. Nggak perlu cerdas, kalau perlu rakyatnya goblok semua. Biar bisa disetel sama pemimpin negara ini. Konyol itu. Bukan hanya ketua umum, ketua DPD baik provinsi dan kabupaten kota, sering seorang pengusaha. Ini Golkar ini sebagai partai kekaryaan. Sebenarnya menginterpretasikan kata karya di kepanjangan golongan karya sudah tidak pas. Karya dalam kepanjangan Golkar itu sudah berubah makna. Jadi banyak duit.
Padahal semangat kata karya di golongan karya waktu itu maksudnya banyak terobosan, inovasi serta pola pikirnya dinamis. Maka Om Bengan mengatakan partai Ciamik ini dulu. Di pemilu mendatang tantangannya lebih besar lagi. Dengan situasi ekonomi yang belum balik kayak sebelumnya. Pemilih bergantung pada kekuatan materi. Dan Bahlil pasti banyak belajar. Bagaimana manuver Jokowi bisa mengkondisikan beberapa hal. Bisa bikin Gibran jadi jadi wapres. Bisa memenangkan Pak Lutfi sebagai gubernur. Dan Rospati sebagai wali kota Solo. Emangnya enak, gampang itu. Kalau tidak dengan gelontoran sembako dan yang lain secara materi. Apakah ketiganya bisa dikatakan orang-orang cerdas? Enggak. Bisa ceklah apa prestasi atau inovasi mereka yang berhasil mereka inisiasi. Tidak ada sampai sekarang. Ketiganya kan terlihat nggak bisa ngapa-ngapain. Apa situasi ketiganya membuat mereka kemudian terbuang di kontestasi 5 tahun mendatang? Ya kita lihat aja. Pak Bahlil juga mungkin menghitung berapa insting Pak Jokowi bisa mengkondisikan PSI meraih suara di atas 4 juta orang. Padahal total kadernya hanya 197 ribuan. Ini memperlihatkan yang jadi patokan bukan kecerdasan tetapi insting. Ada kekuatan-kekuatan lain yang dipakai buat mengangkat siapa yang diperjuangkan. Dan harus tercapai. Dan pasti di pemilu kemarin sebenarnya Jokowi mentargetkan PSI masuk Senayan. Namun gagal. Banyak pihak menilai Jokowi ini beneran yang menunda PSI bisa lolos ke DPR. Mungkin dia khawatir ada tindakan yang bisa dilacak, ditemukan ada cawe-cawe dari istana. Banyak pihak meyakini ini. Yang kuat di Jokowi bukan materi, bukan insting, melainkan kekuasaannya saat itu. Bahkan usai tidak menjabat, sulit kita membantah dia hilang pengaruhnya. Masih bisa cawe-cawe. Ini terlihat dari kejadian yang belum lama. Vonis Hakim, Pak Tom Limbong, Mas Hasto, hampir sulit dikaitkan murni pada penegakan hukum. Orang, masyarakat, netizen mengatakan ini ada sangat ada hubungannya dengan Jokowi. Pesanan Jokowi ini tidak menuduh. Ini opini, pendapat masyarakat. Lembaga penegak hukum seolah-olah tak punya senjata buat menertibkan atau menegakkan keadilan saat mereka menerima aduan soal kasus-kasus Pak Jokowi. Mau sampai kapan kita sebagai rakyat mau-maunya digoblokin, dibodohin. Seolah partai kayak beneran mikirin kita, padahal enggak. Para elit itu bedino sing dipikirnya urusan gimana kekuasaannya langgeng, makan enak, terjaga, duitnya numpuk dan tidak terganggu. Buat dilengsirkan rakyat yang menanggung akibatnya. Rakyat yang semakin miskin dan susah cari kerjaan. Kemudian sikap presiden sendiri mesti bola-balik menyatakan pengen memberantas korupsi. Tidak ada realisasinya. Mana ada korupsi dibongkar dan dipenjarakan. Mau ngejar koruptor sampai Antartika, halah. Masyarakat semakin tidak percaya. Mengembalikan koruptor yang kabur aja nggak bisa, yang sudah tertangkap. Jadi yang dikatakan Pak Bahlil itu relevan dengan apa yang terjadi di negara ini saat ini. Dan yang paling terancam atau memiliki gambaran berlawanan dengan pernyataan Pak Bahlil itu ya PDIP. PDIP itu gudangnya orang-orang cerdas, orang-orang ideologis. Orang-orang yang konsisten. Ini sangat bertentangan dengan pernyataan Bahlil. Di mana ada banyak elit-elit dengan visi besar, komitmen kuat, dedikasinya gak kaleng-kaleng di PDIP itu. Paling patuh menjaga konstitusi. Loh, malah sekarang jadi bulan-bulanan netizen. Karena ini adalah para orang-orang lapar yang baru saja dicekoi sama sembako. Dan materi yang mereka butuhkan. Banyak hal yang kita pertanyakan di sana. Nah ya piye meneh, netizen itu memang levelnya mung hau-hau tok. Ubyang-ubyung kesana kemari. Kamuflase Pak Jokowi setelah pemerintahan sekarang beneran melenakan masyarakat. Masyarakat nggak bisa apa-apa. Hanya karena sembako, hanya karena materi yang mereka terima. Kita mau apa? Kita mau jadi apa? Nggak bisa apa-apa sekarang kita. Ayolah. Ini bukan Om Bengawan mau menyalahkan, namun jujur melihat apa yang ada di otak-otak wong cilik, goleki urusane sing simpel, hanya mikir perkara sing gak rumit. Gimana bisa nyaur utang? Besok nempur beras, kapan bayar uang sekolah? Ya di situ-situ aja itu.
Rakyat terutama pendukung mereka. Kayak mereka hidup sekarang, lebih enak. Padahal nasib pemilih Prabowo Gibran, Gerindra Golkar, ya rekoso tenan sekarang. Ora enek bedane. Tapi kenapa? Sekelas ketua umum partai besar, omongannya ora toto. Sangat menyakitkan hati rakyat. Seolah-olah kita ini hanya butuh itu tok. Gak perlu cerdas, butuh diloloi sembako aja. Monggo Ngompoles bisa cek ke berbagai sektor ekonomi. Mana ada mereka yang punya usaha, pendapatannya naik. Tanya tentang ke kanan kiri. Apakah kerja masih utuh gajinya? Atau yang kerja di pabrik, di kantoran, berapa teman mereka di lay off, diberhentikan, di PHK. Lagi-lagi pemilih Prabowo atau pemilih yang tak memilih PDIP, anggap situasi Indonesia itu juga dialami bangsa lain. Mereka itu hanya banyak denial aja, anggap mau presidennya sopo wae. Situasinya enggak lebih baik. Kan masalahnya dudu neng kono. Harus ada langkah konkret pemerintah menjawab pertanyaan ini. Banyak kementerian yang keteteran. Aut-autan dalam menjalankan programnya sendiri. Imbas segala sesuatu tentang efisiensi anggaran. Ya faktanya begitu. Akibat cawe-cawe Jokowi serta incapability Pak Prabowo ngerakasake rakyat semua. Ya segini wae lah. Pak Bahlil sendiri yang menjabat Menteri ESDM. Emang apa prestasinya? Ayo, ada yang bisa ngatain apa prestasi Bahlil? Ini para generasi milenial, anak muda Gen Z. Gak boleh meremehkan, menganggap kecerdasan itu bukan perkara krusial. Kecerdasan itu penting bagi para penerus bangsa ini. Para milenial, para Gen Z, maka para anak muda, Anda harus tersinggung dengan kata-kata Bahlil ini. Oke, jangan salah paham dengan kata-kata Om Kawan. Salam Bengawan, salam Ngompol.